Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan saya Muhammad Rismanur Eshud, reporter Banjarmasin Post di Banjarmasin, dan kali ini kita terhubung dengan Bapak Muhammad Ramadan di Hulu Sungai Tengah yang sekarang menjabat PLT Kadis Porapar Muhammad Ramadan. Selamat siang Pak Muhammad Ramadan. Selamat siang, Iya. Om Risman. Ya, Nggih, kabar sehat selalu Pak. Dan salam olahraga. salam olahraga Pak. Ya, Iya, jaya. ini tema kita kali ini memang cukup menarik karena ada warga dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Dina Aulia. Ini salah satu peraih medali perunggu dari lari 100 meter gawang. Dan ini mungkin prestasi yang jarang didapat Kabupaten. Kami ucapkan terlebih dahulu Pak Ramadan selamat bergabung lewat Zoom. Selamat siang Pak. Ya, Dan selamat siang, Om Risman. terlebih dahulu kita karena di sini si Dina juga ada kesibukan, jadi kita sempat wartawan kita Stanislaus Sene di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini kan sempat wawancara tadi Pak dengan Dina Aulia, dan kita dengar dulu Pak sedikit wawancara dengan Dina Aulia tadi. Oke, lanjut. Ceritakan dulu sedikit perjalanannya sampai ke SEA Games di sana, itu aktivitas sehari-hari apa? Perjalanan dari awal dari Indo. Ya. Kalau perjalanan dari Indo itu hari Sabtu pesawat pagi sampai Kamboja tuh siang jam 1 siang. Itu tuh agak sedikit kaget soalnya panas banget. Kalau nggak salah itu sekitar 38 sampai 39 derajat. Terus sampai sana istirahat dulu sehari, besoknya langsung latihan. Nyoba start gitu. Hari pertama di sana dengan cuaca yang panas itu latihannya seperti apa? Bisa diikuti atau ada kendala apa? Kalau latihannya sih cuma ngeluh panas sama karetnya tuh keras banget. Jadi sepatu Dina kemarin sempet sedikit kan ada pakunya tuh, baru sekali pakai udah tumpul. Jadi solusinya seperti apa? Untung kemarin bawa paku cadangan biar nggak terlalu tumpul banget. Itu sih. Sebelum mulai bertanding itu selama latihan berapa hari? Sebelum tanding 3 hari. Latihannya 3 hari. Iya, 3 hari. Beda nggak latihan di sini sama latihan di sana? Beda, soalnya di sana tuh lebih kayak adrenalinnya sih, jiwa-jiwa bertanding itu. Sama kan juga banyak negara-negara lain, jadi kayak lebih semangat. Berarti latihannya ini nggak sendirilah, artinya langsung gabung sama tim. Gabung sama tim. Ya. Lalu menjelang pertandingan itu perasaannya seperti apa? Kalau di sini sih kayak gak sabaran, kayak pengen cepet tanding gitu. Itu sih. Lalu ada nggak dukungan dari orang tua, misalkan sebelum bertanding diteleponi? Iya. Ada. Pas sampai sana udah Dina kabarin kalau misalnya Dina udah sampai, terus pas habis latihan juga Dina kabarin kalau Dina habis latihan. Kalau mau tanding tuh Dina telepon dulu minta doa sama orang tua. Masuk ke lokasi atau area bertanding itu protapnya ada gak? Maksudnya pemeriksaan kesehatan atau apa? Enggak. Memang sudah langsung Cuman paling peraturannya tuh pemeriksaan sepatu. Lihat pakunya tuh panjangnya berapa, soalnya ada peraturannya tuh minimal kalau nggak salah 6 cm. Kalau apa namanya? Bukan 6 cm, paku 6. Oh, paku 6. Iya, paku 6 kalau nggak salah itu. Paku 6. Berapa peserta yang ikut? Cabur aku dari seluruh Indo. Cabur atletik tuh kalau nggak salah 27. Itu dari beberapa negara lah. Enggak, itu dari beberapa nomor di atletik tim Indonesia, 27 orang. Selama ikut bertanding sampai keluar sebagai juara tiga kan? Itu perasaannya seperti apa? Artinya memang sesuai ekspektasi kah atau memang tidak? Sebenarnya nggak sesuai ekspektasi Dina, soalnya kalau dari latihan lebih
lebih insya Allah lebih bisa lebih baik daripada perunggu kemarin. Terus juga pas final itu Dina ketinggalan start, itu rasanya tuh campur aduk, kayak sedih gitu kan, cuman ya ini rezekinya itu sih. Setelah juara lah, setelah meraih perunggu itu, pertama kali dapat ucapan dari mana? Pertama kali banget itu dari ini apa, senior teman latihan satu lintasan satu negara, senior yang ngasih motivasi. Kalau dari misalnya dari Indonesia yang telepon pertama sih ada. Orang tua, Oh, orang tua. Orang tua. kalau dari sananya tuh ada banyak tim tuh, jadi ya Jadi selama di sana sebetulnya berapa hari sih? Jadi kalau nggak salah tuh 7 sampai 8 hari deh. berarti hari 1 minggu lebih lah. Ah, 1 minggu lebih. Selama perjalanan ini itu semua biaya perjalanan apa semua ditanggung. ditanggung alhamdulillah. Ditanggung. Kalau kita keluar tuh pasti ditanggung. Cuman kalau dari daerah-daerah misalnya kayak ada Jateng Open tuh kemarin Dina 2021 itu biaya seorang dari provinsi. Padahal Dina sudah ini ngasih tahu kan kalau ini ada pertandingan Dina ikut nyari limit buat kejuaraan dunia kemarin tuh. Cuman katanya iya di Rembes. Itu udah Dina kumpulin tuh semuanya kayak nota pesawat, hotel segala macem. Cuman pas Dina kasih nggak ada tanggung jawabnya. Jadi itu dikasihnya ke siapa? Provinsi ke siapa? Kemarin Dina kasih ke Parijal. Oh, baik. Setelah ini kan secara umum kan tidak sesuai dengan ekspektasi, Iya. tapi ini sebuah kebanggaan karena mewakili Indonesia. Ke depan ini seperti apa? Pengen kemana? Kalau Dina sih pengennya ikut Asian Games ya. Cuman semoga aja bisa masuk. Itu sih. Secara umum untuk di cabang atau cabur Dina ini kira-kira dari pantauan Dina sendiri kira-kira banyak peminatnya nggak yang itu? Di cabur Dina banyak sebenarnya. Cuman kemarin tuh SEA Games itu ada limitnya. Ada limitnya, kalau nggak masuk tim SEA Games. Gitu. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda khususnya untuk semua bidang olahraga lah biar Ini lebih semangat, disiplin itu sih. Cuman kalau buat atlet doang nggak ini nih, harus sama pengurus-pengurusnya. Soalnya kalau atletnya ada tapi pengurusnya nggak gerak, gimana gitu. Itu sih. Kalau satu lagi saat ini aktivitasnya apa saat ini? Aku kuliah, terus dicampur sama latihan. Kuliahnya di mana? Kuliah aku di Perbanas Institute Jakarta. Jurusan apa? Aku jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Bagaimana memanage waktu antara kuliah dengan latihan atau seperti apa? Kalau kemarin pas menjelang SEA Games aku nggak bisa kuliah sama sekali, jadi dispen. Oh ya. 1 semester nggak bisa kuliah. Tapi ini pihak kampus tahu kalau Iya, tahu. melapor kah atau seperti? Ya aku ngasih tahu aku kasih suratnya, dibilang kalau misalnya aku nggak bisa mengikuti kuliah. Dukungan dari teman-teman seangkatan di kampus seperti apa? Ya ada dukungan gitu. Jadi ini rencana kapan pulangnya? Aku balik hari Minggu. Hari Minggu. Di hari Minggu rencana sampai di sana apa nih, langsung kuliah kah atau mungkin apa syukuran dulu sama kekawanan? Hari Minggu sampai Senin aku langsung latihan lagi. Latihan kayak biasa. Yang terakhir ini mungkin semacam ucapan terima kasih dari Dina untuk pemerintah. Terima kasih dari Dina untuk pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati yang sudah silakan. Dina mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat buat dukungan, doanya. Mungkin Dina cuma bisa ngasih perunggu. Itu sih. Ya, tadi kita dengarkan wawancara 10 menit dengan si Dina Aulia, Pak Muhammad Ramadan. Iya. Ya Pak, Pak mendengar Pak dari ini kan Dina Aulia ini mungkin salah satu kebanggaan Pak dari pemerintah kabupaten juga warga Hulu Sungai Tengah Pak. Pak sebenarnya Dina ini apakah udah
lama Pak menekuni dunia atletik ini Pak di Hulu Sungai Tengah sendiri, dan bagaimana saat ini Pak pengkaderan kita untuk ada dina-dina yang lain Pak? Baik, jadi Dina ini adalah pengkaderan murni ya dari sejak awal dia. Jadi sejak awal Dina ini begitu SMP dia ikut latihan lari ya di lintasan lapangan pelajar Kota Barabai. Nah, semula memang Dina ini sejak kecil dia suka lari, tapi dulu larinya tuh di sawah, di daerah benua di sana daerah Pandawan ya. Pandawan Pak. Ya. Jadi ada daerahnya di sana karena Masya Allah. dari keluarga petani dia Wah, suka lari di sawah. Kemudian karena dia punya bakat, lalu ikut latihan di kabupaten. Nah, jadi cukup menonjol memang sejak dia SMP, cukup menonjol. Lalu dilatih intensif. Ya. Nah, setelah itu kita juga ikut kejuaraan, kejurnas dan yang lain-lain. Nah, setelah itu Dina ini dia sekolah di disekolahkan ke Jakarta, dia kuliah sambil juga dia tetap menekuni atletik. Ya, dia sekolah di Ragunan. Nah, disitulah kita intervensi program, kita bantu diberikan beasiswa ya kepada Dina. Bahkan sampai sekarang pun Dina masih mendapat beasiswa. Ya, dia dapat masih beasiswa. Nah, ini program pengkaderan murni dari kita. Namun juga ini juga berkat jasa-jasa dari pelatih yang ada di Kabupaten Sulawesi Tengah yang mereka berjuang dan juga berkorban ya. Jadi kami bahu-membahu pemerintah dengan penggiat olahraga yang melatih meskipun dengan sarana yang ada karena memang pemerintah daerah keterbatasan dalam hal pendanaan dan lain-lain. Namun kita berupaya agar prestasi anak-anak ini bisa optimal. Selain Dina juga ada temannya di Ragunan kemarin itu Julpan, ada Julpan masih. Jadi ada atlet kita juga yang sekolah di Ragunan dan kuliah juga di sana di Perbanas itu di Julpan dan itu juga mendapat beasiswa. Nah, sekarang kita ada untuk pengkaderan atau untuk bibit-bibit yang baru ini terus kita cari dan kita kembangkan. Kemarin penghasil medali paling banyak di Porprov kemarin 11 di HSS itu dari atletik dan Dina kemarin juga bertanding dia. Dina mendapat medali emas juga di Porprov kemarin. Ya, cita-cita Dina dia ingin meraih nanti selain emas di Games dan juga dia ingin berprestasi di Asian Games. Ya. Jadi Dina-Dina yang lain terus kita pupuk dan kita bina bibit-bibit baru ini. Dan memang program untuk berprestasi ini cabang atletik khususnya menjadi target dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Perusahaan Selangah untuk mencapai target yang kita upayakan maksimal. Salah satu target kita adalah berprestasi di ajang internasional. Nah, jadi alhamdulillah target kita tercapai. Di Spora Par HST berhasil mengantarkan atlet Hasa Banua ya dari HSS, HST dan juga akhirnya dia bisa berprestasi di ajang SEA Games dan tentunya ini juga tidak terlepas dari pembinaan Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk ini kami terima kasih sekali kepada Gubernur Paman Birin dan juga seluruh jajaran Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memberikan bantuan yang lain-lain kepada Ananda Dina Aulia ini sehingga bisa berprestasi. Dan mudah-mudahan ke depan provinsi juga bisa memberikan bantuan yang bisa bonus atau yang bisa yang lebih agar Dina ini tidak dilirik daerah lainnya. Jadi jangan sampai
diculik atau akhirnya dia justru dipinang daerah lain. Nah, Ya, ini terima kasih dulu. iya. Untuk sementara. Pak, kalau melihat ini kan sebenarnya kan fasilitas waktu awal ini kan sebenarnya Dina ini kan dari ya istilahnya dari kampung lah Pak. Kemudian dengan fasilitas yang sederhana ternyata oleh di Pemkap AST Pak bisa diasah ini Pak istilahnya mungkin bisa. Nah ini ada triknya nggak Pak? Istilahnya kan dulu dari di padang sawah Pak, akhirnya akhirnya malah bisa berprestasi ke bahkan tidak sampai ke internasional lah Pak hitungan kan sampai ke SEA Games. Ini ada nggak Pak kita upaya-upaya pemerintah ini ada trik-trik nggak yang mungkin bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten lain Pak? Untuk berprestasi ini yang pertama itu adalah semangat dan daya juang ya si anak sendiri ya, si atletnya sendiri. Kemudian juga kami memiliki pelatih atletik ya. Ya di sini ada yang namanya tuh atletik Pak Thohir. Beliau cukup dikenal ya di Provinsi Selatan. Nah, kebetulan Dina Aulia ini adalah anak angkat dari Pak Thohir. Beliau pelatih atletik di HST dan seorang guru olahraga sudah pensiun. Nah, jadi Dina ini beliau yang banyak selain pemerintah daerah ya dengan anggaran terbatas, tapi justru orang tua angkatnya ini yang memperjuangkan habis-habisan lah. Sering mengirim ke kejurnas, kemudian juga fasilitas Dina yang lain dibantu, Nah, karena memang Pak Thohir ini pencinta atletik dan sekarang beliau terus berkiprah untuk melatih dan mencetak Dina-Dina yang lain. Ya. Jadi Nah, triknya kalau melihat usaha dari Pak Thohir sendiri ini mungkin kan istilahnya ada nggak Pak nanti kita mungkin atau ke depan atau sekarang sudah berlangsung ada nggak Pak istilahnya bukan hanya ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi ada nggak Pak misalnya dari pihak swasta sendiri bisa Dina ini bisa dijadikan anak asuh lah Pak istilahnya anak asuh atau Dina-Dina yang lain sehingga untuk karirnya lagi sendiri mungkin bisa ke tingkat yang lebih tinggi itu bisa terjamin ya sementara dia pendidikannya juga sudah misalnya kita jamin kemudian latihannya juga bisa terjamin sehingga prestasi dia betul-betul bisa maksimal Pak. Untuk orang tua asuh sekarang belum ada, yang ada orang tua angkatnya ya. Ya. Nah, kalau Dina ini kan sudah milik Kalsel ya, jadi milik Indonesia. Nah, kami dari sebuah kabupaten kecil ya di kaki Pegunungan Meratus ada bakat terpendam dari anak desa di HST di Baraba ini. Kami berusaha untuk maksimal juga membantu dia untuk prestasi. Sekarang berprestasi, maka sekarang ini dia sudah milik Kalimantan Selatan sebenarnya ini. Betul. Nah, itu. Nah, jadi untuk kebetulan di HSC ini tidak ada ya, tidak banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada. Nah, jadi kalau misalnya Bipos mau ngangkat anak asuh monggo silakan. Siap, Pak. Atau Kompas bisa, karena Dina ini dia sekarang kan di Jakarta kuliah. Kuliah ya. Dia kuliah di Jakarta. Sekarang ini dia di MES Senayan ya. Jadi di MES Senayan ini nanti ada seleksi lagi untuk Asian Games. Jadi tapi Dina kan usianya masih 19 naik ke 20. Jadi usianya masih terbilang junior dan baru saja naik ke tingkat senior ini jadi pemula senior lah. Jadi kemarin dia dikirim itu memang umurnya tuh masih junior merangkat ya. Iya, merangkat ke senior, junior merangkat ke senior. Jadi kemarin memang dia kalah dari pelari gawang 100 meter gawang dari Vietnam yang memang sudah senior, iya. Senior, ya. Bahkan kemarin yang kemarin lawan tandingnya kemarin itu ya agak terkejut juga karena Dina usianya ternyata masih ya belia lah gitu. Ya, jadi harapan dia untuk dapat emas di SEA Games akan datang itu sangat besar ya. Bahkan mudah-mudahan dia bisa nanti kita dorong lagi bisa berprestasi di Asian Games.
Dan Dina ini dia juga sering diikutkan pertandingan internasional ke Kolombia, ada ke Turki dan yang lain-lain. Nah ini sementara ini yang mengirim itu ya dari KONI pusat lah, KONI pusat dari ya pembinaan dari dari KONI pusat, dari pemerintah pusat. Nah kalau memang Bu Pos bisa mencarikan ada bapak angkatnya, silahkan. Bapak angkatnya. Ya Pak. Sekali. Iya. Oke Pak, untuk sementara kita break dulu Pak di season 1 karena nanti ada pembicaraan lagi yang lebih menarik Pak. Masih banyak yang akan kita ulas lagi tentang Dina ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.